Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Sadaqallahul azim. Jamaah pengajian Ahad pagi yang saya hormati, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih diberi usia panjang sekaligus kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian. Jamaah yang saya hormati, ya, surat Al-Ahzab ayat 40 yang saya baca di atas tadi adalah ada kaitannya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, yang artinya tidak ada Nabi lagi. La nabiyya wala rasula ba'dah. Tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul ba'dah setelah ini, setelah Rasulullah. Jadi ini harga mati bagi kita umat Islam. Kalau misalnya ada orang yang mengaku agama Islam tapi kok masih menganggap dan masih percaya bahwa setelah Rasulullah Muhammad nanti ada Nabi lagi, laisa minna, itu bukan golongan kita juga, berarti bukan orang Islam. Karena ini yang saya sampaikan tadi adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah qat'iyah, itu pasti itu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengaku Islam tapi masih menganggap bahwa masih akan ada Nabi setelah Rasulullah itu misalnya Ahmadiyah, ya. Sama-sama kita ketahui bahwa Ahmadiyah itu yang besar di organisasi yang besar itu ada dua, yaitu yang pertama adalah Qadian, kemudian yang kedua adalah Lahori. Kalau yang Qadian itu jelas-jelas bahwa menganggap bahwa pemimpin mereka Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Nabi. Kemudian yang Lahori ini pun ya, ini menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai bayang Nabi, sehingga ya hampir sama saja itu ya. Kemudian Ahmad Musaddiq, ya, Ahmad Musaddiq juga mengaku Islam, kemudian dia memproklamirkan juga ya sebagai nabi. Bahkan sudah 2 kali ini ditahan karena organisasinya itu sekarang adalah Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Ini penjelmaan dari Al-Qiyadah Islamiyah ya. Dia memproklamirkan sebagai nabi ya, maka jelas kita tolak. Di Indonesia sudah ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1965 dan juga PP, Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1969, yaitu tentang pencitraan agama. Sehingga seperti Musaddiq ini yang ngakunya Islam tapi ternyata masih nganggap masih ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, itu jelas pencitraan sehingga dilaporkan. Jadi besok kalau di suatu ketika ya di daerah kita ada yang seperti itu, kita tidak usah emosi, tidak usah anarkis, cukup kita laporkan kepada yang berwajib. Jamaah yang saya hormati, ada suatu buku ya karya dari Michael Hart, ini termasuk ilmuwan saintis ya dari Barat. Judul aslinya adalah The 100 Ranking of the Most Influential Person History ya.
Buku ini sekarang sudah diterjemahkan oleh Mahbub Junaidi. Jadi kalau kita mau kepingin beli, sudah ada. Ya. Michael Hyatt, seorang expert terutama dalam bidang penelitian, ya, penelitian. Dia ya akan meneliti, akan ambil 100 tokoh dari sekian tokoh, mulai dari Nabi Adam sampai Michael Hyatt ini mengadakan penelitian. Tentu saja syaratnya sulit, yaitu dengan metodologi yang ketat, harus ilmiah, dan ciri-ciri dari penelitian itu harus objektif, tidak boleh dipengaruhi oleh suku, etnis, bangsa. Jadi harus benar-benar sesuai dengan ilmu, dengan metode yang ilmiah itu. Maka berhasillah 100 tokoh ini dipilih oleh Michael Hyatt. Setelah dipilih 100 ini, maka sekarang akan di-ranking sesuai dengan kapabilitas, sesuai dengan integritasnya, dengan kualitasnya. Maka dibuatlah ranking-ranking. Dia, Michael Hyatt yang bukan seorang muslim ini, meletakkan sesuai dengan keilmuannya, dengan kenyataan yang ada, Muhammad Rasulullah itu di atas, yaitu di ranking pertama, ya. Jadi itulah yang hasil dari Michael Hyatt. Jamaah yang saya hormati, sekarang bagaimana kalau kita orang Islam? Banyak juga ya dalam Al-Quran, Al-Hadis yang ada kaitannya dengan itu. Ya. Misalnya, kita lihat dalam Al-Qalam, maksud saya Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah mempunyai akhlak yang agung, ya. Kemudian ada lagi di Al-Ahzab ayat nomor 21. Kita temukan juga Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad itu terdapat suri teladan, contoh ya yang baik, yang sudah semestinya kita orang Islam itu ittiba, mengikuti dan meniru apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa saja? Banyak sekali. Di antaranya saja kita mulai, yaitu tatkala Nabi Muhammad masih dalam usia remaja, ya, beliau sudah tampak sifat-sifat yang bagus. Ya. Suatu ketika kota Makkah ini dilanda banjir yang luar biasa. Ya, saya pernah bersama dengan masyarakat Magelang dulu haji tahun 2004 ini di Mina, banjir luar biasa. Airnya hitam kelam, menakutkan itu. Tapi uniknya di sana itu dalam waktu sepintas ya, waktu relatif singkat, sop gitu. Nah itu bisa kita bayangkan, tatkala di Mekah ada banjir, sampai Hajar Aswad, sampai batu yang menempel di Ka'bah itu tergeser. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah siapa yang paling berhak untuk mengembalikan ke tempat semula? Semuanya ngaku, menganggap bahwa dirinya paling berhak, dirinya paling pas, ya, sehingga sampai akan terjadi baku hantam. Untung saja saat itu ada orang tua ya yang menengahi, gini saja, besok siapa saja yang bisa bangun paling pagi dan masuk di Masjidil Haram, itulah yang paling berhak. Ternyata saat pagi itu yang paling pagi masuk di Masjidil Haram adalah Muhammad yang masih remaja itu. Gimana sekarang Nabi Muhammad? Bagaimana Muhammad ini kemudian? Apa langsung dengan serta-merta langsung diletakkan? Tidak. Beliau sangat bijak, ya, mengambil seperti papan apa kain itu ya. Hajar Aswad ditaruh di tengah. Kemudian dari suku-suku, dari kelompok-kelompok itu diambil satu sebagai duta, ya, semuanya megang sehingga merasa andil, ikut meletakkan, sehingga yang semula akan terjadi baku hantam menjadi baik lagi. Nah inilah waktu masih remaja Muhammad sudah tampak sangat bijak dan bagus lagi. Berikutnya ya kita sampaikan. Nabi Muhammad ini ya, ini
memberi contoh, dan tentu saja kita harus mencontohnya, yaitu kalau menangani apa saja selalu mengedepankan musyawarah. Ya, suatu ketika sama-sama kita ketahui terjadi perang yang pertama dalam Islam, yaitu perang Badar, perang yang tidak seimbang, baik itu secara kuantitas maupun secara peralatan perang maupun skill dalam berperang. Ya, kalau secara kuantitas umat Islam hanya sekitar 300, orang Quraisy yaitu musuhnya berjumlah 1000. Namun ya, akhir dari peperangan ini kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang, bahkan bisa menawan tentara Quraisy sejumlah sekitar 75 orang ditahan. Ya. Kemudian Rasulullah tidak meninggalkan musyawarah, walaupun sudah punya konsep di dalam pemikiran Rasulullah diapakan ini, kemudian diflurkan, didengarkan oleh tokoh-tokoh dan masyarakat Islam saat itu. Diapakan tahanan-tahanan ini? Ada yang berpendapat dibunuh saja, karena selama ini merekalah yang menghalang-halangi kita, dan banyak pengikut-pengikut kita atau teman-teman kita yang disiksa oleh mereka. Ada lagi dihukum sampai mati dan seterusnya. Setelah semuanya berpendapat, Rasulullah bagaimana seandainya tidak dibunuh atau tidak dihukum sampai mati, tapi kita manfaatkan, yaitu untuk memberi pelajaran, mengajarkan menulis dan membaca. Nah, semuanya ternyata setuju, karena kebetulan waktu itu kaum muslimin dalam SDM agak tertinggal, sehingga mereka diberi tugas seperti itu. Ini suatu bukti juga bahwa Rasulullah itu juga mendorong umat Islam agar pinter. Jadi di situ diutamakan membaca dan menulis, itu sama saja memperbanyak SDM yang baik misalnya gitu. Nah ini, jadi musyawarah diajarkan memang dalam Islam. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakal 'alallah. Ya. Kemudian di ayat yang lain, wa fi ayatul ukhra wa amruhum syura bainahum. Ya, jadi apapun kalau dimusyawarahkan itu memang bagus hasilnya. Nih, jadi pertama adalah contoh, Rasulullah selalu memberi contoh, yaitu musyawarah. Yang berikutnya adalah Rasulullah itu mempunyai sifat tidak pendendam. Ya, kita ingat sejarah Wahsy. Siapa Wahsy? Wahsy itu adalah orang Quraisy yang membunuh paman Rasulullah, yaitu Hamzah, ya, dibunuh dari belakang, ditombak dari belakang, ya. Ya. Suatu ketika Wahsy ini mendatangi rumah Rasulullah Muhammad SAW. Untuk apa? Ya untuk menghujat. Apalagi kalau bukan untuk menghujat, karena memang saking bencinya Wahsy kepada Nabi Muhammad itu. Pas kebetulan lewat di depan rumahnya ada. Rasulullah berada di depan rumah gitu. Langsung dihujat, wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa orang yang paling benci dengan Anda adalah saya. Maka ketahuilah, nanti kita dalam peperangan akan berhadapan dengan saya kau. Maka akan saya bunuh dengan pedang yang telah saya persiapkan ini. Ya. Rasulullah gimana? Apa marah? Tidak. Jawab dengan sareh, dengan pelan, insya Allah saya sebagai manusia akan mati, namun tidak lewat perantara pedangmu itu. Kebetulan juga berhari-hari berikutnya sampailah ada suatu peperangan juga. Secara kebetulan bertemulah Muhammad dengan Wahsy ini. Apa yang terjadi? Baru beberapa jurus, baru beberapa langkah saja, pedang yang dibawa Wahsy ini terpental, ya, terpental. Sehingga langsung saat itulah tergetar hatinya Wahsy, ya, ternyata betul apa yang dikatakan Rasulullah. Maka wahai Muhammad, bunuh sajalah saya. Ya, gimana jawab Rasulullah? Tidak. Kalau kau mau melawan, ambil lagi, silahkan pedangnya, karena saya tidak akan melawan orang yang tidak mempunyai kekuatan, orang yang tidak membawa senjata, gitu ya. Nah, maka karena Wahsy sudah tidak mau, maka ditinggal sajalah, dimaafkan oleh Rasulullah, tidak dibunuh. Yang semula Wahsy itu sudah membayangkan akan dibunuh, ya, karena pamannya juga dibunuh, atau paman yang namanya Hamzah itu, paman Rasulullah. Ternyata setelah Rasulullah pergi, barulah ada semacam self correction, ngoreksi kepada dirinya sendiri. Oh,
ternyata Rasulullah itu orangnya bagus, yang pada akhirnya Wahsy ini menyatakan masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah Islam. Yang nanti pada suatu ketika nanti dalam pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin, Wahsy ini bilang sama khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, izinkanlah yang memerangi Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku-ngaku nabi, saya yang akan memimpin. Tapi saat waktu itu Abu Bakar tidak langsung mengizinkan, tapi karena masih sanksi, ya, tidak. Wahsy ini sangat kuat, ya. Musailamah Al-Kadzab itu peralatannya kuat, tentaranya juga kuat, tapi tetap, ya, istilahnya kalau istilah bahasa Jawa ngeyel, tidak, saya akan menebus dan akan membuktikan bahwa saya telah tobat dan menebus kesalahan-kesalahan saya pada masa yang lalu. Akhirnya diperkenankan oleh Abu Bakar untuk memimpin, untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab yang ternyata berhasil dengan gilang gemilang. Jadi Nabi Muhammad itu jelas, ya, tidak pendendam, ya, walaupun ya mengatakan berbagai macam, ya, ini tidak dendam. Berikutnya, ya, Nabi Muhammad ini sangat memperhatikan apa? Yaitu memperhatikan lingkungan dan sayang kepada lingkungan. Sehingga pada suatu ketika, tatkala, ya, Nabi Muhammad ini melepas tentara yang akan berangkat di dalam perang Mu'tah, di antara pesannya adalah jangan perangi wanita, jangan dibunuh wanita, jangan dibunuh anak-anak, jangan dibunuh orang tua, jangan merusak lingkungan, jangan membakar rumah, tempat hunian, dan seterusnya. Ini suatu bukti bahwa Rasulullah ini sangat memperhatikan lingkungan, gitu, ya. Jamaah yang saya hormati, tambah satu lagi, ya. Jadi Muhammad tidak pendendam. Buktinya Wahsy yang seperti itu sangat benci saja dimaafkan. Kemudian yang lain juga, ya. Sekarang saya tambah lagi bahwa Nabi Muhammad ini orangnya sangat sabar, ya, sangat sabar. Suatu ketika juga tatkala akan umroh tahun ke-6 setelah hijrah, dicegat di suatu tempat namanya Hudaybiyah, nama tempat, oleh orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ya. Maka ini sangat didolimi, ya, karena nama Muhammad Rasulullah saja harus dirubah menjadi Muhammad bin Abdullah dan seterusnya. Sudah jauh perjalanannya sampai di Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah inilah suatu ketika terjadi juga perjanjian, dalam catatan sejarah dikenal perjanjian Hudaybiyah, ya. Ini maka sampai Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Rasul, kita lawan, kita punya kekuatan, kita punya power. Tapi Rasulullah tetap sabar saja, karena niat semula kita bukan untuk berperang, tapi akan ibadah umroh. Nah, inilah beberapa contoh, dan tentunya masih banyak lagi, ya, yang uswatun hasanah yang perlu kita ikuti, gerak langkah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kita sebagai umat Islam sudah seharusnya beritibak mengikuti langkah-langkah Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nasrum minallah wa fathun qarib, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.